Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah memperbaiki boneka setan langit, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memulai menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Setelah keluar dari dunia magma, pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu dari tingkat biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar peluangnya tidak akan jauh lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50%, bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisinya yang lelah setelah memperbaiki boneka setan bumi membuat peluang itu semakin buruk. Selain itu, Xiaoyan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa berhasil dicapai pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan karena kehabisan bahan obat. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak tenaga untuk masalah mencari bahan obat. Setelah memberi Xiaoli daftar nama bahan obat, dia mengarahkan kekuatan ke gerbang Xiao untuk dengan cepat mencari bahan-bahan. Pencarian skala besar semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiaoyan sendiri. Xiaoyan menjadi jauh lebih santai setelah menyerahkan masalah menemukan bahan obat kepada Xiaoli. Dia kadang-kadang akan menjelajahi akademi dalam dan memberikan petunjuk kepada anggota gerbang PAN. Setelah itu dia menghabiskan sisa waktu berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Xiaoyan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiaoli akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Pada hari ketiga setelah ramuan obat ini dikirim ke tangan Xiaoyan saat dia berlatih di dalam ruangan. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah dia alami sejak dia maju ke Duhuang Bintang 6. Dia sekarang sudah kembali ke kekuatan puncaknya. Ini adalah waktunya, gumam Xiaoyan. Setelah Xiaoyan kembali pada kekuatan kondisi puncaknya, sekarang adalah waktunya untuk memulai memurnikan pil obat tingkat 7. Dia keluar dari ruangan itu dan sosoknya menjadi lebih kabur saat dia melintas di udara dengan aneh. Ada tangga yang terbuat dari batu di suatu tempat di tengah akademi dalam. Di puncak tangga batu itu ada platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari akademi dalam. Siswa biasa dilarang untuk memasukinya. Jika seseorang mengangkat kepalanya saat berada di akademi dalam untuk melihat tempat ini, orang akan melihat panggung kecil yang hanya didukung oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Tangga dan panggung sudah dibangun sejak lama sekali. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah dulu berlatih. Makanya pelajar biasa dilarang memanjatnya. Namun Suqian meminjamkannya kepada Xiaoyan saat dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin mencoba memperbaiki pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena pernah digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai area pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan meresap melalui udara di sekitar panggung batu. Riak spasial ini sangat unik. Mereka seperti magnet yang menyedot semua energi alam di sekitarnya. Berlatih di tempat ini memiliki cukup besar manfaat. Keamanannya juga sangat besar karena riak spasial yang terlihat samar bertindak sebagai perlindung. Pada saat ini suara guntur yang samar-samar muncul di panggung batu yang telah dibiarkan sunyi untuk waktu yang lama. Sosok bergegas seperti kilat. Akhirnya sosok itu muncul di atas panggung batu. Setelah itu dia duduk bersila. Orang yang muncul secara alami adalah Xiaoyan yang telah keluar dari ruang sunyi. Saat ini dia dalam kondisi puncaknya. Daoqi yang kuat mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya, perasaan agung terbentuk. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli puncak di kelas Douhuang mengalami kesulitan untuk menghasilkannya. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika banyak sosok mulai terbang dengan cepat dari semua bagian akademi dalam. Mereka dengan cepat bergegas.
Akhirnya mereka berhenti 100 meter jauhnya dan menyaksikan Xiaoyan dari kejauhan. Beberapa sosok juga bergegas mengejar sesepuh ini. Akhirnya, sosok-sosok tersebut muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberi salam ketika mereka melihat siapa mereka. Satu-satunya orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh sesepuh akademi dalam ini adalah Suqian. Pada saat ini, Suqian melihat dan mengamati Xiaoyan dari jauh. Dia tersenyum saat dia merasakan Douqi yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada dokter perkecil di samping, "Sepertinya anak kecil ini telah berusaha keras untuk hari ini," ucap Suqian. Dokter perkecil mengangguk, tatapannya melihat pada sosok manusia yang padat di bawah, menyebabkan dia tanpa sadar merajut alisnya. Dia berkata, "Apakah memurnikan pil di tempat seperti ini mengganggunya?" tanya dokter perkecil. "Hahaha, tenang. Riak spasial yang ditempatkan oleh kepala sekolah saat itu hadir di sekitar panggung batu itu. Sangat sulit bagi seseorang di luar untuk mengganggunya. Apalagi alasan saya memintanya untuk memperbaiki pil obat di sini karena fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan lahirnya pil obat tingkat 7. Bahkan mungkin disertai dengan pil petir. Desain spasial di sekitarnya dari panggung batu mungkin sedikit membantunya ketika saatnya tiba," ucap Suqian. Dokter perkecil sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasan itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya yang ungu keabu-abuan melihat Xiaoyan. Kemunculan mendadak dari begitu banyak tetua akademi dalam di langit secara alami menyebabkan keributan di dalam seluruh akademi dalam. Tak terhitung banyaknya tatapan melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di panggung batu. Segala macam kebisingan segera meledak di dalam akademi dalam. "Bukankah itu senior Xiaoyan? Mengapa dia muncul di sana?" "Baru-baru ini saya mendengar berita dari anggota Gerbang Pan yang mengatakan bahwa senior Xiaoyan sepertinya berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi." "Hah? Apakah dia benar-benar memurnikan pil obat?" "Saya sudah lama mendengar bahwa senior Xiaoyan tidak hanya kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika saya bisa melihatnya memurnikan pil obat hari ini, hahaha, saya akan melihat modal untuk membual kekalahan saya ketika saya kembali di masa depan," ucap orang di sekitar itu. Saat banyak percakapan pribadi tersebar di akademi dalam seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan pada saat ini. Setelah pertempuran sengit antara dia dan hantu iblis tanah tua, posisi Xiaoyan di dalam hati para siswa akademi dalam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa sesepuh tidak bisa menandinginya. Cukup banyak sosok manusia berdiri di pavilion tinggi tidak jauh dari panggung batu. Semua orang ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Mereka secara mengejutkan adalah anggota Gerbang Pan. Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin, menatap Xiaoyan. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiaoyan memurnikan pil tingkat tinggi daripada siswa lainnya. Pil obat tingkat 7 adalah tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat semacam itu jarang muncul bahkan di wilayah sudut hitam. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun. Tingkat 7, pil obat dari tingkat ini sudah bisa menduduki peringkat puncak di antara pil obat. Bahkan jika itu ditempatkan di dataran tengah, tempat yang kuat berkumpul, itu juga akan membuat keributan besar. Tingkat 7 memiliki kualifikasi untuk direbut oleh beberapa iblis tua di kelas Douzong. Meskipun Xiaoyan pergi, pertemuan hari ini kemungkinan besar adalah yang terbesar dalam sejarah akademi dalam, ucap Bu Hao sambil melirik ke area bawah. Namun jika dia benar-benar berhasil, dia mungkin akan menjadi murid terkuat dalam sejarah akademi Jianan sejak didirikan. Xiao Yu tersenyum sedikit. Mata cantiknya bersinar saat dia menatap sosok kurus itu. Sejak Akademi Jianan didirikan, ada 2 orang yang maju ke kelas Do Huang sebelum mereka lulus. Ada 1 orang yang maju ke kelas Douzong. Mereka bukan manusia biasa dan telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Hanya karena inilah dia akhirnya maju.
Namun jika Xiaoyan berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7, dia akan mampu melampauinya. Orang ini memang sangat luar biasa. Sekarang, bahkan saya tanpa sadar merasakan hati saya tergerak. Pantas saja, seseorang yang berbakat seperti Shun jatuh padanya, ucap Hujia. Xinlan yang mengenakan pakaian biru berdiri di samping Hujia dan tersenyum manis. Dia melihat ke panggung batu, hatinya sangat bersemangat. Jika Xiaoyan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, potensinya akan sangat menakutkan. Lagi pula, seorang alkemis pada usia seperti itu yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah keberadaan yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di dataran tengah. Xiaoyan saat ini tidak menyadari keributan besar seperti apa yang telah dibuat karena penampilannya. Pada saat ini pikirannya benar-benar fokus. Gangguan eksternal mengalami kesulitan besar untuk mengganggunya bahkan sedikit karena energi spasial yang melindungi panggung batu itu. Ekspresi Xiaoyan sangat serius muncul di matanya. Kedua tangannya bergerak dan kuali besar obat berwarna merah terang tiba-tiba muncul. Itu membawa suara dentang saat mendarat di panggung batu. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah dicoba Xiaoyan sejak menjadi seorang alkemis telah secara resmi dimulai. Kuali obat merah tua yang ditutupi gambar binatang mendarat dengan keras di atas panggung batu. Perasaan berat itu hampir membuat panggung batu berguncang. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam saat dia melihat kuali obat di depannya. Dia membuka mulutnya dan sekelompok api hijau giok dikeluarkan. Dengan jentikan jarinya, nyala api membawa ekor indah yang menerobos ke dalam kuali obat. Itu segera meletus begitu masuk. Api yang ganas berulang kali bergolak di dalam kuali obat. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya saat nyala api naik. Bahan obat segera mulai keluar dari cincin penyimpanannya satu demi satu. Mereka muncul di udara di atas plafon batu di atas penutup dokinya. Mereka semua seperti gugusan cahaya kecil yang tampak sangat indah bila dilihat dari bawah. Pil tulang darah jiwa surga, pil obat tingkat 7. Ini memang memiliki efek ajaib yang mengejutkan dalam meningkatkan konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk mengolahnya sangat merepotkan. Ada sekitar 77 buah dengan 4 bahan utama. Keempatnya adalah Ganoderma darah naga, buah roh tulang, pohon anggur hijau langit misterius dan esensi dari inti monster peringkat 7 atau lebih tinggi. Masing-masing dari keempat bahan itu sangat langka dan sangat berharga. Cukup sulit untuk menemukan mereka, dan selain itu metode pemurniannya kasar dan membutuhkan perhatian khusus. Metode untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga perlahan muncul di dalam pikiran Xiaoyan. Beberapa parameter kritis juga tercetak ke dalam pikirannya. 77 bahan penyulingan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pil yang membutuhkan sejumlah bahan obat. Bahkan, bahan yang dibutuhkan untuk pil roh tanah yang telah disempurnakan oleh Yao Lao dengan tujuan menundukkan api hati jatuh tidak mencapai jumlah ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa pil tulang darah jiwa surga sangat sulit untuk disempurnakan, bahkan mungkin melebihi kesulitan dari pil roh tanah. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan perlahan-lahan mengeluarkan bahan obat. Ganoderma baru saja muncul ketika mulai mengeluarkan gelombang bau darah. Seseorang bahkan bisa secara samar merasakan riak energi murni di dalam darah. Ini adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk menyempurnakan pil ini, Ganoderma darah naga. Meskipun Ganoderma semacam ini tidak benar-benar tercemar dengan darah naga, sangat sulit untuk dibentuk. Ini perlu menyerap darah segar dari setidaknya 3 jenis binatang ajaib berbentuk ular untuk keluar dari tanah dan hidup. Jari Xiaoyan dengan lembut membelai permukaan Ganoderma darah naga. Dia merasakan energi yang agak murni terkandung di dalamnya. Setelah mengembuskan nafas dengan lembut, Xiaoyan menjentikan jarinya dan bahan obat dimasukkan ke dalam kuali obat. Ganoderma darah naga memiliki sifat dingin. Itu akan hancur jika terkena api. Jika seseorang ingin memurnikan cairan obat di dalamnya, seseorang harus menggunakan rasa dingin yang gelap di dalam item obat lainnya. Bahan-bahan yang telah dilemparkan ke dalam kuali obat sebelumnya adalah item penetral yang telah disiapkan.
Memurnikan begitu banyak ramuan obat pada saat yang sama sangat keras bagi kekuatan spiritual seseorang. Namun beruntung Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mencoba ini. Banyak bahan obat yang telah dimasukkan ke dalam nyala api dan mulai dengan cepat layu dalam beberapa nafas setelah bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya tubuh yang sebenarnya berubah menjadi bubuk. Tetesan cairan obat murni mulai menetes. Akhirnya mereka bergabung di bawah kendali yang tepat dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Setelah itu mereka secara berseragam mendarat di Ganoderma darah naga yang mengerut. Tetesan cairan obat mulai perlahan memudar. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Ganoderma darah naga yang telah berubah menjadi putih pucat. Esensi asli dari darah naga Ganoderma tidak ada di dalam tubuhnya, tetapi di kulit berwarna darah. Itulah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Beberapa tetes cairan obat berwarna putih pucat jatuh ke kulit yang berwarna merah darah itu, dan kulit perlahan meleleh di bawah suhu yang konstan. Beberapa menit kemudian, genangan cairan berwarna darah sebesar kepalan muncul di dalam kuali obat. Xiaoyan menghela nafas lega saat menyempurnakan bahan pertama berhasil dilakukan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api membungkus cairan, perlahan memancarkan kehangatan yang menyebabkan cairan berwarna darah menyusut secara bertahap. Kelompok cairan berwarna darah ini telah berubah sangat kental pada saat menyusut menjadi seukuran ibu jari. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum. Dengan isyarat tangannya, cahaya lain melesat, berubah menjadi buah berwarna putih dengan permukaan yang penuh lubang. Ini adalah yang disebut buah roh tulang. Penyempurnaan dari beberapa bahan utama sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki metode penghalusan khusus, akan sulit untuk menyempurnakan bagian yang dibutuhkannya. Ini adalah kasus untuk Ganoderma darah naga, untuk buah roh tulang, dan untuk pohon anggur hijau langit yang misterius. Kesulitan penyempurnaan buah roh tulang bahkan lebih besar. Xiaoyan menggunakan hampir 20 bahan obat lain untuk menetralkannya bersama dengan waktu 1 jam agar berhasil menghaluskan setetes cairan mirip tulang berwarna putih. Setelah penyempurnaan buah roh tulang berhasil, Xiaoyan melemparkan pohon anggur hijau langit misterius ke dalam kuali obat. Bahan ini sangat tangguh, itu bukan kayu atau emas. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan adalah ketahanan apinya yang mengesankan. Meskipun Xiaoyan mendapat bantuan dari api surgawi, dia menghabiskan total 2 jam untuk menyebabkan garis retak muncul di permukaan bahan itu. Lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke kuali obat saat pohon anggur hijau langit misterius pecah. Akhirnya mereka disempurnakan oleh Xiaoyan dan berubah menjadi tetesan energi murni yang menetes ke pohon anggur hijau. Meminjam kekuatan penetral dari banyak ramuan obat ini, pohon anggur hijau langit misterius yang tampaknya telah melayu akhirnya pecah setelah sekitar setengah jam. Ketiga jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan. Melihat ini, Xiaoyan bersama dengan kelompok Sukian mengamati dari jarak yang sangat jauh, menghela nafas lega. Metode pemurnian cepat Xiaoyan menyilaukan mata mereka. Meskipun mereka tidak benar-benar tahu banyak tentang pemurnian pil obat, mereka dapat mengetahui metode pemurnian Xiaoyan yang halus itu. Gelombang suara yang bising dari Akademi Dalam tidak sampai ke telinga Xiaoyan. Dia beristirahat sejenak setelah menyempurnakan 3 bahan obat utama, sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali perhatiannya. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Mulut botol itu perlahan dimiringkan dan setetes darah hijau merah menetes keluar. Darah hijau merah meluncur ke depan Xiaoyan. Meskipun darahnya berukuran kecil, energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang berani diremehkan. Darah hijau merah ini secara alami dimurnikan dari mayat kering binatang sihir misterius yang dia peroleh dari pelelangan saat itu. Pangkat dari binatang sihir ini ketika masih hidup cukup tinggi. Itu sudah jauh melebihi persyaratan pil tulang darah jiwa surga. Jika itu akan digunakan dalam penyempurnaan, dan jika penyempurnaan berhasil, kualitas pil obat kemungkinan akan lebih besar. Banyak sesepuh di langit juga merasakan sesuatu ketika setetes darah hijau merah ini muncul. Semua wajah mereka segera berubah sedikit. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke setetes darah hijau merah. Sesaat kemudian,
Dia menjentikan jarinya dan darah dengan lembut mengalir pergi sebelum memasuki kuali obat. Cairan darah hijau merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menggerakkan gelombang angin liar. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, sedikit ragu-ragu dan kemudian segera mengatupkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang telah dimurnikan dari Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan pohon anggur hijau langit misterius dilemparkan dengan darah hijau merah bersamaan. 3 jenis item yang mengandung energi yang sangat kuat tidak menyebabkan sedikit pun lonjakan ketika mereka mendarat di darah hijau merah. Tepat ketika hati Xiaoyan baru saja menghela nafas lega, riak energi liar dan keras tiba-tiba meletus dari darah hijau merah itu. Itu dengan keras menabrak dinding kuali obat. Gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat meliputi seluruh akademi dalam. Kuali obat yang tebal bergerak hebat beberapa kali pada saat ini. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan hanya dengan getaran ini saja akan menyebabkannya pecah. Wajah Xiaoyan tidak stabil saat dia melihat permukaan darah hijau merah yang dengan cepat dan berulang kali berputar. Pada saat ini permukaan bundar yang ramping telah membentuk banyak duri sempit yang panjang, menyebabkannya terlihat seperti bulu babi kecil. Di dalam bulu babi yang berputar ada riak energi yang begitu liar dan kata-kata kasar yang tidak bisa menggambarkannya. Banyak riak energi yang berulang kali bertabrakan dengan dinding kuali obat dan suara keras berulang kali bergema di seluruh akademi dalam. Pada saat ini hampir semua orang yakin bahwa sepertinya ada masalah selama penyempurnaan Xiaoyan saat ini. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan? Seorang penatua dengan lembut bertanya saat dia melihat ke panggung batu. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil obat berbeda dengan melawan seseorang. Bagaimana kita bisa membantu jika kita mau? Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama situasi seperti ini. Setiap tindakan acak yang dilakukan oleh orang lain hanya akan mengganggunya. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang sangat rendah. Xiaoyan saat ini masih alkemis tingkat 6. Gagal adalah hal yang sangat umum, tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Suqian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika ditegur oleh penatua pertama. Sementara seluruh akademi dalam berubah menjadi keributan karena ledakan keras yang berulang kali dipancarkan, tatapan Xiaoyan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya dicurahkan dan dengan padat menutupi setiap sudut kuali obat. Dia juga tahu bahwa peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 sangat rendah dengan keterampilan alkemisnya saat ini. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat pada percobaan pertama mereka. Dengan jarak fokus kecil dari tatapan Xiaoyan, pikirannya menjadi sangat fokus. Pada saat tertentu, nyala hijau giok tiba-tiba melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Sementara nyala api naik, Xiaoyan tampaknya bisa secara samar-samar melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan penggabungan dengan darah hijau merah itu. Jadi inilah alasannya. Gumaman rendah perlahan ditransmisikan dari mulut Xiaoyan saat dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.